Kita memahami bahwa kita dicipta sebagai makhluk sosial. Bukan makhluk sosial. Kalau makhluk sosial berarti makhluk yang sangat egois, individualis, dan tidak butuh saudara di samping kiri kanannya. Tetapi kita dicipta sebagai makhluk sosial. Ya, bukan sosial. Jadi kasih tahu samping kiri kananmu, kamu bukan makhluk sosial, tapi kamu makhluk sosial. Ya. Nah, karena makhluk sosial inilah, maka kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dan di dalam membutuhkan satu dengan yang lain, kita merindukan sebuah komunitas. Komunitas itu mengikat kebersamaan kita. Namun pertanyaannya adalah, komunitas yang bagaimanakah? Komunitas yang bagaimanakah yang Tuhan rindukan, yang ada di tengah-tengah kita sebagai makhluk sosial? Apakah kita ketika berkumpul, kemudian di sana kita mulai tertawa, hahi, dan lain sebagainya. Kemudian kita pulang ke rumah dan kita sudah mulai merasa senang. Apakah itu yang Tuhan maksud? Ataukah kita berada dalam satu persekutuan atau satu perkumpulan, dan perkumpulan itu menerima kita senang di sana, dan kita berkata perkumpulan itu adalah perkumpulan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat teks kita, yaitu dalam Mazmur 133, dan kita akan merenungkan teks itu dengan tema indahnya kebersamaan yang berdampak. Nanti kita akan lihat bagaimana indahnya di mana? Hidup yang berdampak yang bagaimana? Yang Tuhan inginkan dalam sebuah persekutuan atau kebersamaan. Mari kita baca teks firman Tuhan kita dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya pikir tidak perlu baca, dinyanyikan saja juga jadi ya, karena ada lagunya itu. Bentar ya. Tetapi ya, mari kita baca sama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Saya baca judul perikopnya, persaudaraan yang rukun. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Jemaat yang kekasih, kalau saudara dan saya memperhatikan ayat yang pertama, bagian B di situ dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata saudara atau kalimat saudara-saudara itu membuat kita mulai berpikir, kira-kira teks ini, Mazmur ini dinyanyikan apakah dalam kalangan keluarga inti atau persekutuan inti, ataukah persekutuan yang lebih besar, ataukah kepada persekutuan yang lebih besar lagi. Nah, ada 3 penafsiran yang berkata begini. Kata saudara-saudara di sini, ada yang mengatakan bahwa lagu ini menunjukkan kepada saudara inti. Saudara inti di sini berbicara tentang saudara kandung. Jadi di sana dinyanyikan oleh bapak, ibu, juga anak-anak. Jadi hanya dibatasi dalam keluarga inti. Tapi penafsiran yang kedua berkata bahwa kata saudara-saudara di sini tidak hanya dikhususkan pada keluarga inti, tetapi dikhususkan kepada keluarga yang lebih luas lagi, itu dikaitkan dengan keluarga ipar. Keluarga ipar itu berkaitan dengan saya sudah menikah dengan ibu, maka tidak hanya saya nyanyikan itu bersama dengan saya, ibu dan anak-anak. Tetapi oma, bahkan juga adik-adik daripada ibu ada di tengah-tengah persekutuan itu. Adik-adik saya bersama dengan istri dan anak-anaknya pun ada dalam persekutuan itu. Dan kami menyanyikan pujian ini.
Kami menyanyikan akan pujian atau syair ini secara bersama-sama. Jadi tidak hanya sebatas keluarga inti. Tapi ada penafsiran yang lebih luas yang berkata bahwa syair ini atau pujian ini tidak hanya sebatas dinyanyikan dalam keluarga inti, keluarga ipar, tetapi ini adalah menyangkut keluarga yang sangat luas, komunitas yang sangat luas. Dan mereka berkata, komunitas yang sangat luas itu adalah komunitas spiritual, komunitas rohani. Jadi tidak hanya sebatas komunitas tertentu, tetapi komunitas rohani seringkali menyanyikan akan Mazmur ziarah ini. Maka Mazmur 133 ini berbicara tentang persaudaraan, dan persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan rohani. Saya dalam penafsirannya mengerti bagian ini, lebih menyetujui penafsiran yang ketiga, bahwa Mazmur 133 ini dinyanyikan di dalam komunitas rohani, keluarga saudara dalam konteks keluarga Allah yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah diselamatkan oleh Allah, dan komunitas ini menyanyikan akan puji-pujian ini. Maka saudara-saudara di sini menyangkut semua orang yang ada di dalam bait Allah yang sedang beribadah menyanyikan akan syair ini. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan 3 bagian. Yang pertama adalah kita mengerti tentang inti konteks daripada nyanyian ini. Inti konteks nyanyian ini. Kenapa nyanyian ini harus ada? Yang kedua, kita akan melihat isinya. Dan setelah itu kita lihat dampaknya daripada pujian ini. Kalau kita melihat akan konteks daripada teks ini, maka di sini membawa kita untuk mengerti bahwa kata ziarah ini dipakai di dalam ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Kalau bicara tentang ziarah, kira-kira apa yang saudara pikirkan tentang kata ziarah? Yang muncul pertama apa? Kuburan. Kuburan, betul ya? Semua identik dengan kuburan. Karena bahasa Indonesianya mungkin ziarah itu kaitan yang kita berziarah di kuburan. Begitu? Betul ya? Jadi kalau begitu berarti nyanyian ini dinyanyikan ketika mau pergi ke kuburan atau berada di kuburan. Gitu ya? Kalau pengertian seperti itu. Padahal sebenarnya kata ziarah ini sebenarnya bukan berarti kuburan. Pergi ke kuburan. Nyekar di kuburan. Tapi kata ziarah ini sebenarnya artinya adalah ibadah. Ziarah itu bukan berkaitan dengan kuburan, tetapi berkaitan dengan ibadah. Tapi kita akan bingung. Karena terjemahan bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan, kalau diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia itu adalah lagu pendakian. Jadi bukan dikatakan worship, tetapi lagu pendakian. Saudara bisa lihat dalam terjemahan bahasa Inggris. Lagu pendakian. Nah pertanyaannya adalah, kenapa bahasa Inggris menerjemahkan dengan lagu pendakian? Karena kita memahami bahwa pada konteks itu, bait Allah itu terletak di Yerusalem. Terletak di Yerusalem. Dan Yerusalem itu terletak di pegunungan Yudea. Sehingga setiap orang yang datang ke bait Allah, ke Yerusalem, dia harus melakukan pendakian. Karena posisinya lebih tinggi daripada tempat-tempat yang lain. Maka jangan heran kalau Lukas pasal 10, di sana berbicara bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Karena posisi Yerusalem itu lebih tinggi daripada kota-kota yang ada di sekitarnya. Termasuk Yeriko. Maka di situ Lukas 10 berkata orang itu turun dari Yerusalem. Maka tepatlah yang dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris itu, bahwa lagu ini adalah lagu pendakian. Karena ketika orang-orang sedang pergi ke bait Allah, mereka harus pergi dalam konteks pendakian itu sendiri. Dan dikatakan bahwa lagu ini adalah lagu yang pasti dinyanyikan
di dalam satu kegiatan besar di Bait Allah. Dan pada zaman itu ada beberapa hari raya besar yang mengharuskan semua orang Israel harus datang ke Bait Allah, harus datang ke Yerusalem untuk beribadah di sana. Yang pertama kita kenal dengan hari raya Paskah. Yang kedua kita kenal dengan hari raya Pondok Daud. Yang ketiga hari raya Pentakosta. Itu adalah satu rangkaian ibadah besar yang harus diikuti oleh orang-orang Israel. Baik yang ada di dalam Israel maupun yang ada di negara-negara lain. Orang-orang Israel yang sudah berdiaspora ke negara-negara lain, hari-hari tersebut mereka harus datang. Dan ketika mereka datang, itu yang disebut dengan namanya ziarah. Jadi tidak ada kuburan di Bait Allah, tapi mereka datang beribadah di dalam Bait Allah. Itu yang namanya ziarah dalam konteks itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, maka jangan heran tidak hanya Mazmur 133 itu dikatakan sebagai Mazmur ziarah. Tetapi Mazmur 132, Mazmur 134 juga di situ dikatakan adalah nyanyian ziarah. Dan nyanyian-nyanyian ini dinyanyikan dalam event-event besar itu. Tetapi jangan tanyakan pada saya, kira-kira event yang pasti yang mana yang dinyanyikan, lagu-lagu ini dinyanyikan. Saya tidak memastikan, saya belum menggali atau belum terlalu tahu. Kira-kira lagu ini, Mazmur 133 ini dinyanyikan dalam event apa. Pokoknya ada beberapa event besar itu, salah satunya itu event itu lagu-lagu ini dinyanyikan di dalamnya. Maka itu konteks yang perlu kita mengerti. Sehingga dalam konteks ziarah ini, jangan lagi kita berpikir tentang kuburan. Tetapi di dalam Mazmur itu berkaitan dengan kembali datang beribadah di dalam Bait Allah. Kembali datang beribadah di Bait Allah. Maka konteksnya di sana adalah mereka datang untuk bersatu. Dari tempat kota yang berbeda di Yerusalem, di Israel, dari negara yang berbeda. Orang-orang Israel yang sudah berdiaspora datang masuk ke Bait Allah dan di sana mereka menjadi satu. Maka ziarah menjadikan mereka untuk menyadari bahwa mereka datang dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah dan berada dalam satu tempat, yaitu Bait Allah itu sendiri. Maka disinilah letak kesatuan itu. Disitulah letak kebersamaan itu. Maka kebersamaan itu harus dilandasi dengan satu tujuan, yaitu tujuannya adalah Allah. Dan tempat yang tepat, yaitu tempat untuk memuji Allah. Tanpa itu, maka kebersamaan itu adalah kebersamaan yang tidak punya fondasi dan kekuatan apa-apa. Perlu kita mengerti ini. Kenapa? Supaya jangan sampai kita ada dalam satu kelompok, di sana kita diterima, di sana kita senang, tetapi di sana tidak ada kehadiran Allah, di sana tidak ada firman Tuhan, di sana tidak ada penyembahan, tidak ada kesungguhan pada Tuhan. Tapi kita merasa senang di sana, padahal di sana bukan tempat yang untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan tempat kehadiran Allah di sana. Mari kita melihat ini menjadi hal prinsip yang pertama. Mari kita mulai memilah. Kira-kira kebersamaan di mana yang menyenangkan hati Tuhan. Kebersamaan di mana yang menyatakan kehadiran Tuhan. Kebersamaan di mana yang menjunjung tinggi firman Tuhan. Maka kebersamaan itu adalah kebersamaan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ukurannya bukan saya senang. Ukurannya bukan saya diterima. Tapi ukurannya apakah saya hadir di sana. Komunitas itu adalah komunitas yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan dijunjung tinggi di situ atau tidak. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita mengerti itu, mari kita melihat. Mereka datang dengan satu tujuan beribadah bersama Tuhan. Mereka datang dengan satu tujuan untuk menyembah Tuhan. Dan berada dalam satu tempat yang namanya Bait Allah. Pastikan dirimu hari Minggu itu engkau ada dalam satu tempat yang sungguh menyenangkan hati Allah. Yaitu di dalam ibadah yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tetapi menjadikan firman Tuhan menjadi otoritas di dalam gereja itu. Tapi kita melihat, kesatuan ini adalah kesatuan yang menyenangkan. Tetapi kesatuan ini pun adalah kesatuan yang mengancam kondisi pada saat itu. Maka saya merasa penting untuk mengangkat konteks ini. Kenapa saya katakan bahwa kesatuan itu kesatuan yang menyenangkan.
Tapi kesatuan itu pun adalah kesatuan yang mengancam kebersamaan pada saat itu. Karena kalau kita melihat bahwa Paskah, Hari Raya Pondok Daud, dan Pentakosta adalah satu rentetan hari yang tidak terlalu jauh. Sehingga pasti banyak orang akan datang ke Yerusalem dan banyak orang akan datang ke Bait Allah. Dan saudaraku, mari kita perhatikan. Yerusalem atau Bait Allah yang saat ini ada itu, jalannya sudah diperlebar 21 kali. Tapi pada zaman itu, jalan menuju ke Bait Allah, pendakian jalan menuju ke Bait Allah, itu diukur hanya 3 meter lebarnya. Coba saudara dan saya bayangkan, bangsa Israel yang berada di belahan dunia, pada hari-hari itu mereka datang. Orang-orang Israel yang ada di seluruh Yerusalem, semua berbondong-bondong datang ke Bait Allah. Kira-kira mereka berdesak-desakan apa tidak? Bukankah itu mengancam kebersamaan? Selanjutnya adalah Yerusalem pada saat itu tidak mungkin punya tempat penginapan yang banyak. Dan otomatis orang-orang Israel yang berasal dari luar Israel, mereka harus datang dan mereka harus cari tempat tinggal dekat di dalam Yerusalem atau tinggal di sekitar Yerusalem. Dan pasti di sana orang pasti menginginkan satu tempat penginapan yang nyaman, bukan? Dan pasti di sana ada potensi keegoisan satu dengan yang lain. Contohnya saja, mau sewa hotel, Bung Yosua datang. Bung Yosua datang, hotel itu ternyata harganya 10 icimang. Saya bisa datang dari tempat yang jauh, kemudian saya bilang begini, boleh saya kasih hotel itu nimang? Betul? Nimang? Hotel itu mau enggak? Apalagi orang Yahudi itu pelit. Dan mereka punya perhitungan ekonomis yang luar biasa. Maka ada yang gurau begini, Abraham saja dia tawar dengan Tuhan, apalagi dengan manusia. Betul ya? Ketika Sodom dan Gomora mau dihapuskan oleh Tuhan, Abraham tawar bukan? Pasti dikasih 2 mang. Tetapi belum tentu. Tiba-tiba datang Dev, kasih 3 mang. Pasti dia pilih Dev, bukan pilih saya. Betul? Maka di sana tindakan keegoisan itu akan terjadi di sana. Dan bukan hanya itu saja. Kita memahami bahwa Israel itu bukan kondisi seperti di Jepang yang bisa berganti-ganti season sehingga mungkin kejadian itu atau pasca itu terjadi pada bulan April di sini kan masih baik. Tetapi di sana kan panas terik luar biasa. Di sana pasti pada zaman itu tidak ada AC. Dan bukankah situasi-situasi itu menjadi sesuatu yang bisa merusak kebersamaan pada saat itu. Dan saya percaya Bait Allah tidak mungkin bisa menampung jumlah semua orang Israel yang datang untuk berziarah. Coba saya berikan contoh. Ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bukan jumlah yang sedikit. Berarti yang tidak bertobat lebih banyak daripada yang bertobat pada saat itu. Berarti pada saat itu jumlah orang Israel yang ada di tengah-tengah Yerusalem bukan sedikit. Dan saya percaya itu sangat mempengaruhi akan kebersamaan pada saat itu. Situasi-situasi sensitif yang ada pada saat itu bisa merusak kesatuan pada saat itu. Dan apalagi orang Israel yang sudah berdiaspora, mereka datang dengan dialek mereka masing-masing. Mungkin mereka ada yang bisa bahasa Ibrani. Tapi mungkin ada yang tidak lagi bisa pakai bahasa Ibrani, mereka pakai bahasa Yunani. Atau mungkin mereka tidak bisa pakai lagi bahasa Ibrani, Yunani, mereka pakai bahasa Syria dan lain sebagainya. Tapi mungkin walaupun mereka bisa bahasa Ibrani, tapi pasti intonasinya itu berbeda-beda, betul? Iya. Orang Timur kalau ngomong bahasa Indonesia sudah tahu dari logatnya. Seperti saya udah merantau 24 tahun tetapi bahasa logatnya itu masih Timur banget gitu ya. Iya. Iya, apalagi orang Bali. Ketahuan banget pasti. Karena T-nya itu T. Ya apa? Tempatnya di mana gitu ya. Iya. Orang Jawa apalagi medoknya, betul ya? Bonteng gertos gitu ya.
Iya. Apalagi dari Jawa, dari Surabaya, itu pasti deh. Udah pasti medoknya itu. Nah, kadang-kadang bahasa ini pun bisa menjadi masalah. Betul ya? Tapi enaklah jadi orang Jawa, diinjak kakinya, dibilang, mas, tolong kakimu di atas kakiku gitu ya. Tetapi kalau suku lain, weh, mata lu di mana? Lihat kakiku. Habis dia kan. Tapi di sini kita melihat ini mengancam kebersamaan yang ada. Maka dengan adanya kondisi itu, lagu-lagu ziarah ini dinyanyikan. Supaya mereka tahu bahwa mereka ada di sana adalah supaya mereka bisa menjadi satu. Satu menyembah Tuhan, satu di dalam bait Allah. Sehingga mereka tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak terlalu penting pada saat itu. Kondisi panas, tidak ada AC, bisa saja disenggol sana, senggol sini. Oleh karena banyaknya yang hadir pada saat itu. Itu tidak boleh mengganggu kebersamaan yang ada. Maka lagu ini dinyanyikan untuk boleh sungguh lagi memperkuat kesatuan di antara mereka. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita melihat ini, bahwa tujuan lagu ini supaya membangun kebersamaan yang mengarahkan mereka kepada satu kesatuan, yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Maka mari kita masuk pada hal yang kedua. Apa isi daripada Mazmur ini? Kalau saudara dan saya melihat isinya, maka isi daripada Mazmur ini dimulai dengan satu kebersamaan di dalam kesatuan itu sendiri. Kebersamaan di dalam kesatuan. Mari kita baca ayat yang pertama. Di situ dikatakan sungguh alangkah baiknya dan apa? Indahnya. Kalau saudara dan saya melihat kata sungguh di sana, itu adalah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dari bahasa aslinya. Sungguh. Tapi kalau saudara memperhatikan bahasa Inggris, sebagian besar menerjemahkannya itu dengan behold. Lihatlah, lihatlah. Dan kalau kata dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai itu adalah kata hina. Hina, behold, lihatlah. Kata itu menunjukkan sesuatu penekanan yang sangat penting. Dan itu menjadi sebuah inti yang harus diperhatikan. Tetapi saya juga setuju dengan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan walaupun tidak lihatlah. Sesungguhnya artinya sebenar-benarnya lihatlah betapa indah dan bahagianya kalau saudara-saudara hidup dalam rukun itu sendiri. Itu inti. Nah, setelah kita melihat bahwa ketika kata itu menekankan hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam kebersamaan dan kesatuan kita. Maka dia melanjutkan dengan sungguh alangkah baik dan indahnya. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Terjemahan aslinya dia berkata, sungguh alangkah, lihatlah alangkah baik dan menyenangkannya. Jadi dia tidak menerjemahkan dengan indahnya, tapi menyenangkannya. Dan saya setuju dengan terjemahan menyenangkannya. Mengapa? Apa beda indah dan menyenangkan? Apa beda indah dan menyenangkan? Indah itu bukan hanya nama orang. Tapi indah itu adalah saya melihat. Itu berkaitan dengan penglihatan saya. Saya lihat indah, betul ya? Tapi indah itu tidak menyatu dengan saya, betul? Tapi kalau menyenangkan adalah sesuatu yang saya rasakan dan sesuatu yang saya nikmati, betul? Menyenangkan buat saya. Jadi saya menyatu dengan saya menikmati apa yang terjadi di sekitar saya. Maka terjemahan di sini dikatakan alangkah baik dan menyenangkannya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi dia katakan saudara-saudara diam dengan rukun itu sangat baik dan apa? Menyenangkan. Enggak hanya indah, tetapi menyenangkan. Kalau indah bisa dilihat dari luar, kita tidak bisa menikmatinya secara langsung. Tapi menyenangkan itu kita rasakan dan kita nikmati. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya katakan bahwa kenapa baik dan menyenangkan ini harus penting kita mengerti dalam isi ini. Oleh karena tidak selalu yang baik itu menyenangkan.
Dan tidak selama yang menyenangkan itu adalah baik. Perlu dengar ini baik-baik. Tidak selamanya yang menyenangkan itu baik. Dan tidak selamanya baik itu menyenangkan. Saya berikan contoh. Ketika saudara minum pil pahit, itu menyenangkan apa tidak? Tapi baik apa tidak? Baik. Waktu saya masih kecil, saya paling takut mantri. Kenapa saya takut mantri? Di kampung kami itu tidak ada, jangankan rumah sakit, puskesmas, jangankan puskesmas, posyandu saja tidak ada. Yang datang itu mantri. Saya nggak tahu mantri hewan atau mantri manusia. Dia biasanya bawa tas besar begini, kemudian datang tenteng. Dan kalau kita mulai sakit panas, dia keluarkan obat sebesar ini, putih, obat putih sebesar ini. Kita mau telan, aduh udah cekik di sini gitu ya. Baru mantri itu enggak pernah suntik, pasti suntik, betul ya? Maka kalau saya lihat udah baju putih, pegang koper begini, udah datang menuju rumah saya lari sembunyi di kandang kambing. Di belakang kami itu ada kandang kambing. Kalau papa saya datang sudah mulai kejar, saya lari kami, kejar-kejaran. Takut dengan mantri. Kenapa? Pil itu besar begini, pahitnya minta ampun. Aduh, rasanya kalau telan itu rasanya, aduh udah, rasanya lihat surga dunia. Nah, gitu. Belum lagi pakai disuntik. Papa saya heran. Saya waktu itu sakit demam luar biasa, tapi ketika mantri itu datang, saya langsung sembuh. Kenapa sembuh? Karena lari kencang luar biasa. Jadi papa saya bilang, kalau begitu nggak usah pakai mantri, yang penting mantri datang kalian sembuh gitu ya. Karena takut dengan kondisi itu. Saya katakan baik tidak selalunya menyenangkan. Tetapi sesuatu yang menyenangkan belum tentu itu baik buat kita. Betul. Saya pikir kalimat yang terakhir ini kita bisa mengerti itulah. Betul ya? Ya, contohnya orang awal-awalnya mulai coba-coba dengan narkoba. Saya percaya di sini tidak adalah. Awalnya sepertinya sesuatu yang biasa. Tapi lama-lama kan menyenangkan bukan? Menyenangkan. Rasanya ketika dia minum itu, putau dan lain sebagainya. Rasanya dia sudah tidak ada di dunia, dia sudah di surga. Tidak tahu tingkat keberapa gitu ya. Menyenangkan bukan? Kadang-kadang dia sudah goyang-goyang sendiri. Bukan berarti saya pernah pakai, bukan. Saya pernah melayani orang-orang seperti itu. Goyang melulu gitu ya. Nggak ada musik pun goyang sendiri gitu ya. Karena merasa di langit ketujuh gitu kan. Tapi selesai itu kembali lagi menderita. Iya, kalau tertawa, tapi kalau ada ini rasa-rasa Jo ya. Iya. Jadi yang menyenangkan itu belum tentu baik. Bahkan kalau itu sudah kelamaan akan menjadi HIV dan akhirnya meninggal dan lain sebagainya. Karena itu akan berkaitan dengan darah-darah dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu paham dan tahu tentang itu, tapi saya percaya bahwa kita juga punya banyak pengetahuan tentang hal itu. Sehingga kita harus jaga-jaga supaya tidak boleh melakukan akan hal tersebut. Ya, jadi kita memahami bahwa yang baik itu belum tentu menyenangkan, yang menyenangkan itu belum tentu yang baik. Tetapi yang ditekankan di sini adalah kebersamaan dalam satu kerukunan itu mendatangkan sesuatu yang baik dan menyenangkan. Sesuatu yang baik dan menyenangkan. Jadi di sini dia sebenarnya menekankan begini. Satu kesatuan yang menghadirkan Kristus dan menyembah Kristus dalam satu tempat yang rohani, maka kondisi dan situasi itu adalah kondisi situasi yang baik dan kondisi situasi yang menyenangkan. Dan kondisi itulah yang menciptakan kebersamaan yang luar biasa. Nah, itu yang perlu kita cari. Maka dia melukiskan kesatuan itu, kebersamaan itu dengan dua gambaran. Dua gambaran di sini. Saya akan cepat. Dua gambaran di sini. Gambaran yang pertama yang bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi pemazmur sendiri melukiskan tentang kesatuan yang baik dan menyenangkan itu dengan minyak. Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke mana? Ke janggut. Dan ke mana? Ke jubahnya. Ada lagunya. Seperti minyak di kepala Harun. Lanjut. Dan ke jubah banyak. Pertanyaannya, minyak yang turun atau jubahnya yang turun?
Hati-hati baik-baik kalimat itu, lagu itu. Coba nyanyi lagi. Seperti di kepala Harun dan jubahnya. Hati-hati baik-baik itu ya. Jadi minyaknya yang turun, bukan jubahnya yang turun. Jangan salah mengerti itu. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan ini, minyak yang diletakkan di kepala, kemudian turun ke janggut dan ke jubah, pastilah bukan minyak bimoli. Betul. Karena pada zaman itu tidak ada minyak bimoli. Pasti bukan minyak goreng. Tapi pasti itu adalah minyak wangi. Minyak wangi. Karena pada zaman itu pengurapan membutuhkan bau wangi-wangian. Dan itu berlaku diberikan kepada Harun pada saat itu. Dan walaupun di sini dikatakan minyak, tapi kita pasti meyakini bahwa itu adalah minyak wangi. Nah, orang dulu biasanya menyebut minyak yang dipakai di kepala itu pasti minyak wangi. Dan sebenarnya ini kata minyak wangi di sini sebenarnya itu lebih terjemahkan dengan parfum. Parfum. Kita zaman sekarang kan parfum. Orang dulu mana tahu parfum. Betul ya? Nah, mari kita melihat. Biasanya minyak parfum itu biasanya dipakai kapan saja. Saya mau tanya dulu, survei sedikit ya. Survei sedikit. Siapa yang di sini tiap hari keluar rumah pakai parfum? Jujur saja, jujur. Dari mukanya aja kelihatan. Terima kasih, 2 orang. 3 orang. Pertanyaan saya, kedua. Siapa yang di sini keluar rumah? Siapa di sini 1 minggu sekali pakai parfum? Hanya datang ke gereja, ke tempat pekerjaan, awas ada yang pingsan di samping. Siapa yang di sini sebulan sekali pakai parfum? 1 kali. Puji Tuhan, ada yang jujur. Siapa yang di sini setahun sekali pakai parfum? Hanya waktu Natal saja. Ternyata di sini masih banyak yang nggak pernah pakai parfum. Itu artinya terlalu percaya diri. Makanya saya takut jangan sampai kita sakit pilek bukan karena COVID ini. Tapi karena samping kiri kanan. Tapi pada zaman itu bicara tentang minyak, itu biasanya adalah minyak parfum itu adalah sesuatu yang mahal. Dan itu hanya dipakaikan ketika mereka pergi ke pesta. Jadi ingat baik-baik, minyak wangi atau parfum itu hanya dipakai ketika mereka pergi ke pesta. Dan kalau bicara tentang minyak dikaitan dengan pesta, maka itu bicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Betul? Maka tepatlah seperti apa yang dikatakan tadi. Kebersamaan di dalam Kristus. Kebersamaan untuk memuliakan Tuhan. Seperti minyak yang ada di kepala Harun. Ke janggut meleleh. Kemudian ke jubah. Itu berbicara tentang sebuah kesukaan menyenangkan. Pertanyaan saya, ketika minyak itu dituang di kepala Harun, kira-kira dia meleleh dari mana? Dari belakang kah, depan kah, dari samping? Ya udah, nanti di rumah nanti baru saling ini ya, cari jawabannya. Tapi biasanya pada zaman itu seorang imam diharuskan rambutnya panjang, dia harus punya ini apa namanya, jambang, ini apa namanya? Ini janggut. Kemudian ini jenggot. Jadi ini janggut dan jambang. Pusing jadinya. Ini apa namanya? Jambang. Ini janggut. Ya, jadi harus punya jenggot dan jambang. Betul. Nah, pada saat itu pasti dia tuang kepala, pasti diikut jambangnya. Jambang baru masuk ke janggutnya, baru kena jubahnya. Ya itu konteks pada zaman itu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada, mau meleleh dari mana ya boleh, apalagi sudah bersih begini. Begitu ya, mau kemana yang penting turun ke bawah. Dan itu berbicara bukan minyak sedikit, betul. Kalau dia meleleh sampai kepada jubah, itu bukan minyak sedikit. Tapi itu bicara tentang minyak yang melimpah.
Dan ketika bicara tentang minyak yang melimpah, itu berbicara tentang kesenangan dan kebaikan yang melimpah pada saat itu. Dan itu dikaitkan dengan kebersamaan di dalam Kristus yang bersumber di dalam firman itu sendiri. Kebersamaan itu adalah kebersamaan yang melimpah. Maka di sana satu lukisan ziarah yang menunjukkan satu kebersamaan yang tidak ada taranya. Tapi bukan berarti kalau begitu saudara pulang saudara pakai parfum yang melimpah supaya saudara punya kesukaan yang melimpah. Hati-hati. Sekarang ini banyak parfum kadang-kadang bukan untuk membawa suasana yang baik, tapi kadang-kadang suasana juga yang tidak baik. Saya berikan satu tips untuk tahu parfum yang baik itu yang mana. Parfum yang mahal itu adalah orang itu dari jauh nggak kecium. Ketika dia lewat kita, baru baunya itu kita cium. Baru kita, ternyata dia pakai parfum ya. Itu pasti parfumnya mahal. Mau tahu itu, dekat-dekat saya, pasti saudara bisa cium. Karena memang saya nggak pakai, gitu maksudnya. Ya, jadi dia lewat baru kita cium baunya. Oh itu mahal itu pasti. Tetapi kalau orang itu sudah 2 meter dari depan kita, baunya udah sampai duluan, rasa-rasa itu. Pasti deh, nggak mahal. Yang lebih parahnya adalah orang itu belum masuk ruangan, parfumnya udah duluan. Wah itu pasti deh, itu pasti di pasar gelodok gitu. Nah, betul. Jadi di sana minyak bicara tentang kesenangan, kesukaan yang luar biasa, yang sampai meleleh dari janggut sampai ke jubah. Nah, jadi ilustrasi itu menunjukkan bagaimana pentingnya minyak itu. Tetapi mari kita melihat minyak pada saat itu dikaitkan dengan minyak Harun itu bukan sesuatu yang sembarangan. Kalau saudara baca konteksnya dalam Keluaran pasal 30 itu bicara dan juga Imamat pasal 8, minyak yang disebutkan di sana adalah bukan minyak sembarangan. Allah sendiri memberitahukan bagaimana cara membuat minyak itu. Dengan semua bahan-bahan tertentu, dengan ukuran tertentu, berapa incinya dipotong, bagaimana diuleknya dan lain sebagainya, itu dikasih oleh Tuhan sendiri, Tuhan Allah. Dan dikatakan minyak itu hanya dipakai sebagai minyak pengurapan. Dan kalau orang lain mengambil minyak itu dan memakaikannya pada dia, tapi dia bukan imam, dia bukan Harun dan bukan anak-anaknya, maka orang ini harus dibunuh dan dimatikan. Ataukah yang kedua, kalau saudara baca di sana, mungkin orang lain membuat minyak, tetapi bukan untuk pengurapan, tetapi dia pakai semua ukuran yang dipakai oleh Tuhan dalam ukuran minyak urapan. Maka kalau Tuhan melihat itu, maka Tuhan akan menyuruh nabinya untuk mematikan akan orang itu. Apa yang saudara mengerti tentang ini? Minyak ini adalah minyak satu-satunya. Minyak yang tidak ada taranya. Minyak yang sangat baik. Karena minyak ini adalah dibuat berdasarkan ukuran daripada Tuhan sendiri. Maka ketika dia bicara minyak di sini bicara 2 hal. Yang pertama adalah situasi yang menyenangkan. Tetapi yang kedua adalah situasi yang sangat baik. Kondisi bahan yang sangat baik. Maka dikatakan kebersamaan di dalam Tuhan. Untuk datang menghadap Tuhan. Kemudian kebersamaan yang mendekatkan penyembahan pada Tuhan. Adalah kebersamaan yang baik. Tapi juga menyenangkan. Dilukiskan dengan minyak. Minyak adalah lambang pesta yang menyenangkan. Tapi minyak ini adalah bukan minyak sembarangan. Berarti minyak yang sangat-sangat baik adanya. Maka itu adalah satu lukisan daripada teks ini. Supaya kita mengerti, mungkin kita menyanyi. Tapi kita tidak tahu tentang konteks itu. Minyak tidak boleh sembarangan dipakai. Dan hanya dipakaikan untuk Harun dan anak-anaknya. Karena mereka adalah keturunan imam yang mewakili manusia di hadapan Allah. Setelah kita mengerti itu, mari kita juga melihat akan gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua daripada teks ini. Kita baca dalam ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya.
gambaran kebersamaan yang indah, yang rukun adalah tidak hanya dilukiskan dengan minyak, tetapi juga dilukiskan dengan embun Gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Pada awalnya saya berpikir bahwa Gunung Hermon itu tinggi, di bawahnya langsung ada Gunung Sion. Sehingga ketika salju itu mencair langsung jatuh turun di Gunung Sion. Maka ini salah satu kerinduan dan doa saya kalau Tuhan kasih kesempatannya. Saya coba lihatlah kondisi geografis yang ada di Israel itu bagaimana. Nah, di sini kita melihat bahwa embun Gunung Hermon adalah suatu lukisan tentang suatu kesujukan, uap air yang begitu banyak, yang tidak habis-habisnya ketersediaannya. Namun bagaimana kita bisa mengerti Gunung Hermon itu bisa mengalir ke bukit-bukit Sion? Gunung Hermon, letak Gunung Hermon dengan bukit-bukit Sion itu jaraknya sekitar 400 km. Dan kalau saudara membayangkan itu dari Semarang ke Surabaya, itu letaknya. Nah, bagaimana itu bisa mengalir sampai ke Gunung Sion? Apalagi embun itu, jalan sedikit sudah hilang, betul? Apalagi di geografis Israel itu panas, betul? Bagaimana mungkin itu bisa? Tetapi mari kita melihat bahwa Gunung Hermon yang letaknya 900 kaki di atas permukaan laut, selalu tertutup salju. Selalu tertutup salju. Sampai di musim kemarau pun, Gunung Hermon hanya ada dua warna. Warna yang pertama adalah warna putih. Dan warna yang kedua adalah warna hijau. Putih menunjukkan salju yang tidak pernah hilang. Dan hijau itu menunjukkan pohon-pohonan yang tidak pernah tidak bertumbuh. Terus bertumbuh dengan indahnya. Maka Gunung Hermon ini melukiskan satu kehidupan yang tidak pernah habis-habisnya. Kenapa? Karena itu melukiskan tentang air, itu adalah sebuah kebutuhan daripada manusia. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengerti tentang Gunung Hermon sampai ke bukit-bukit Sion? Nah, kita memahami bahwa pada zaman itu setiap negara mereka punya yang namanya sungai. Maka jangan heran Mesir terkenal dengan sungai apa? Sungai Nil. Dan di sini kita memahami bahwa Israel salah satunya terkenal dengan namanya Sungai Yordan. Dan ingat baik-baik, Sungai Yordan itu tidak hanya merupakan lingkup daripada Israel, tapi ada beberapa negara yang juga ada di sekitar Sungai Yordan. Dan ingat baik-baik, Bukit Sion itu dekat dengan ujung daripada Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan itu musim kemarau dapat air dari mana? Dapat air daripada Gunung Hermon. Bagaimana caranya? Ketika kemarau datang, maka otomatis sebagian salju itu mencair. Dan ketika mencair, air itu mengalir ke Sungai Yordan. Dan dari Sungai Yordanlah semua negara-negara yang ada di sekitar Sungai Yordan mendapatkan kehidupan, termasuk bukit-bukit Sion, termasuk Yerusalem yang dikatakan sebagai kota Sion itu sendiri. Maka di sini lukisan Gunung Hermon adalah sebuah lukisan yang sangat-sangat indah. Untuk boleh sungguh lagi mengerti begini. Ketika Gunung Hermon itu, embun salju dan juga embun yang sudah mulai mencair. Dan itu mengalir ke Sungai Yordan. Maka ketika orang mulai menikmati air yang sejuk itu, maka di sana adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan? Karena orang tidak dapat hidup tanpa minum. Buktinya Ibu Soimbala baru minum. Betul toh? Minum itu sesuatu menyenangkan. Kalau saudara hausnya luar biasa, yang saudara pikirkan bagaimana air bisa masuk. Ketika air itu bisa masuk, rasanya menyenangkan luar biasa. Tapi mari kita lihat baik-baik. Embun Gunung Hermon, salju yang ada di Gunung Hermon, tidak pernah ada pada gunung-gunung yang lain. Artinya, air ini adalah air yang sangat bersih, berkualitas baik,
Dan itu dipahami oleh orang-orang Israel dan juga bangsa-bangsa yang ada di sekitar Sungai Yordan. Artinya apa? Dua ilustrasi ini betul. Yang pertama, ketika musim kemarau datang dan air yang bersih ini diminum, itu menyegarkan dan menyenangkan. Tetapi air ini pun bukan sembarang air, tapi air yang turun daripada Gunung Hermon, air yang mulia dirindukan oleh semua penduduk pada saat itu. Maka ini menghasilkan kualitas yang terbaik, tapi juga menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Setelah itu, setelah kita mengerti isinya, kita masuk kepada bagaimana kebersamaan yang berdampak. Bagaimana kebersamaan yang berdampak. Mari kita baca kembali ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamanya. Pertanyaan saya adalah, kemana Tuhan memerintahkan berkatnya? 4 pilihan. Yang pertama, kesanalah. Kesanalah yang mana? Betul, itu pertanyaan selanjutnya. Kesanalah yang mana? Ada 4 pilihan, silakan. Yang pertama adalah, kesanalah itu menunjukkan kepada kebersamaan. Jadi berkat itu ditujukan kepada kebersamaan. Itu satu. Yang kedua adalah berkat itu, kesanalah itu ditujukan kepada perjumpaan dengan Tuhan di Bukit Sion. Yang ketiga adalah kesanalah itu menunjukkan saya tidak tahu. Yang keempat adalah kesanalah itu menunjukkan saya tidak mau tahu. Kira-kira saudara pilih yang mana? Kebersamaan, angkat tangan dulu. Ya, supaya saya tahu. Nah, setelah itu bertobat. Baik ya. Jadi 1, berapa? Angkat tinggi supaya ketahuan. Udah pendek, gak angkat tinggi lagi. Ya, supaya ketahuan. Angkat tinggi. 1, 2, 3. Oke, saya tahu. Yang bilang perjumpaan dengan Tuhan di Bukit Sion. Puji Tuhan. Yang bilang tidak tahu, angkat tangan. Puji Tuhan, ada 1 angkat tangan. Itu jujur berarti. Berbahagia bagi yang mendapatkannya. Artinya dia jujur. Yang bilang tidak mau tahu, angkat tangan. Itu sama dengan tidak ada orang di sini. Begitu ya. Nah, apa yang dimaksud di sini? Kalau kita baca ayat yang ketiga, di sana dikatakan, perhatikan baik-baik, seperti embun gunung Hermon yang turun ke mana? Ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah. Jadi kesanalah itu ke mana? Gunung-gunung Sion. Jadi bukan kepada kebersamaan. Banyak orang berpikir dengan kebersamaan mendatangkan berkat. Berkat itu dicurahkan ke sana. Tapi teks ini bukan berbicara kebersamaan mendatangkan berkat. Tetapi di sana dikatakan bahwa berkat itu diturunkan ke Bukit Sion. Di Bukit Sion itu ada apa? Kenapa demikian? Karena di sana ada bait Allah. Di sana ada kehadiran Allah. Perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan apa? Berkat apa? Jawab cepat supaya selesai. Iya. Jadi mari kita melihat perjumpaan dengan Tuhan itu lebih penting daripada kebersamaan. Saya ulangi kalimat ini. Perjumpaan dengan Tuhan lebih penting daripada kebersamaan. Banyak orang berpikir begini, mau ada ibadah atau tidak penting. Mau khotbah, mau ada firman Tuhan atau tidak ada firman Tuhan, enggak penting. Orang itu khotbahnya ngaur atau tidak ngaur, terserah. Yang penting saya ada di sini. Di sini kebersamaannya bagus, saya diterima dengan baik, itu menyenangkan saya, persekutuan itu, kebersamaan itu menyenangkan saya, mereka menghargai saya, mereka puji-puji saya sepertinya jadi bintang film di situ. Kemudian di situ saya merasa bahwa di situlah saya berada. Akhirnya dengan adanya kondisi itu saya merasa diterima dan saya merasa enjoy lah di situ. Pertanyaan saya, apa artinya kita ada dalam satu kebersamaan tapi tidak ada firman Tuhan di sana? Apa artinya kita ada dalam satu ibadah tapi firman Tuhan tidak pernah dihargai di sana? Pendeta tidak pernah mengkhotbahkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan pengalamannya lebih banyak daripada penguraian firman Tuhan. Disaksikan. Apa artinya kebersamaan itu? Kalau Tuhan tidak ditinggikan, firman-Nya tidak diutamakan. Dan di sana kita tidak pernah mengalami lawatan Allah melalui firman-Nya.
Ibadah tidak hanya bicara apa yang saya suka, apa yang menyenangkan saya. Tapi ibadah berbicara, saya bertemu dengan Tuhan di ibadah atau tidak. Yang kedua, apakah hidup saya menyenangkan Tuhan apa tidak? Dan apakah kebersamaan itu adalah kebersamaan yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi firman Tuhan dan menyenangkan Tuhan apa tidak? Maka seberapapun orang berkumpul di sana, itu bukan ibadah, tetapi itu adalah organisasi sosial. Ini bukan dari saya, tapi teks firman Tuhan itu bicara. Bukan kebersamaan itu yang mendatangkan berkat. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang mendatangkan berkat. Maka saya katakan, pastikan buat hidup kita. Ketika kita ada dalam gereja, jangan pastikan KTP-mu saja Kristen. Tapi pastikan bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin itu. Karena perjumpaan dengan Tuhanlah yang mendatangkan berkat kehidupan buat kita. Maka disitulah jaminan kerukunan. Jadi bukan kebersamaan yang menjamin kerukunan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan. Yang ada di dalam bait Allah. Yang menjamin kerukunan dan kebersamaan itu. Maka kalau dalam sebuah ibadah. Tuhan diutamakan. Firman-Nya diutamakan. Maka saya percaya. Di sana semua akan mengalami sebuah kerukunan. Dan di sana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Bukan karena kebersamaan, tapi karena perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya, sebuah persekutuan yang dibangun tanpa landasan lahir baru. Awalnya persekutuan itu kelihatannya indah. Dekat, lengket, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tidak lahir baru itu akan menjadi masalah dalam persekutuan itu. Biasanya yang menjadi troublemaker dalam persekutuan adalah orang-orang yang belum pernah lahir baru. Mengaku lahir baru, tapi dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak selamanya kebersamaan yang dilandasi oleh tujuan Tuhan cocok dengan tujuan kita. Dan itu seringkali menjadi sesuatu masalah di dalam kebersamaan yang ada. Maka saya merindukan gereja ini menjadi sebuah kebersamaan. Tetapi dilandasi dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin itu ya. Dilandasi dengan hormat dan takut akan Tuhan. Maka yang dicari bukan apa yang saya senang. Tapi apa yang Tuhan senang. Amin itu. Maka walaupun dalam komunitas itu kelihatannya rasanya kok tidak menyenangkan. Tapi kalau itu kesenangan Tuhan. Kita harus ada dalam kebersamaan itu. Sehingga di sana kita boleh sungguh lagi berjalan bersama-sama. Maka tidak heran Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, barang siapa ikut aku, sangkal diri dan apa? Pikul salib. Karena perjumpaan dengan Tuhan menuntut adanya, kita harus sangkal diri. Karena yang diutamakan di sana, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Maka saya percaya orang Kristen yang sejati, ketika dia mengambil komitmen untuk setia pada Tuhan, dia akan terus setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Karena yang dia kejar bukan apa yang menyenangkan dia, tetapi apa yang menyenangkan Tuhan. Maka kita memahami sebagaimana gunung Hermon, dia menurunkan saljunya dari atas, embunnya dari atas. Sebagaimana minyak turun daripada kepala Harun ke bawah. Demikianlah berkat Allah mengalir dari Allah turun kepada umatnya. Dan di sana umat yang takut akan Tuhan pasti memiliki kerukunan dan kebersamaan yang ada. Karena mereka mengejar satu tujuan, yaitu tujuan untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan saya, firman Tuhan ini boleh sungguh lagi memberkati kita. Boleh menolong kita dan membawa kita untuk terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang kekasih, ini bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan atau kebersamaan secara pribadi, tapi ini bicara tentang komunitas kebersamaan dalam gereja. Dan harapan saya, kita di gereja ini boleh menjadi saudara. Menjadi saudara bukan saudara kandung, tetapi saudara rohani yang bertumbuh dalam spiritualitas bersama, yang menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya penyembahan kita. Menjadikan Tuhan satu-satunya tempat kita melayani. Maka ingat, pelayanan ini bukan hanya milik satu orang, tapi pelayanan ini milik kita bersama. Bukan hanya milik majelis, bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik semua para pelayan, tapi milik semua anggota jemaat. Karena kita semua diikat menjadi saudara di dalam Tuhan itu sendiri.
Mari kita tunduk kepala. Kita renungkan. Apakah saya telah